Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah teknik kimia analisa. Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, nomor 1, hitunglah kelarutan kalsium oksalat dalam kalsium klorida 0,66 molar. Bandingkan kelarutan molar ini dengan kelarutan dalam air murni, di mana tetapan hasil kali kelarutan kalsium oksalat adalah 2,3 kali 10 pangkat 9. Hasil kali kelarutan kalsium oksalat dalam air murni persamaannya adalah hasil kali kelarutan sama dengan konsentrasi kalsium kali konsentrasi oksalat, yang dimana konsentrasinya kan di sini belum ditemukan, jadi kita tuliskan sebagai S0 dikalikan jadi S0 kuadrat. S0 kuadrat sama dengan KS, hasil kelarutan tadi diakarin, yang di hasil kelarutan tadi kita ambil dari soal 2,3 kali 10 pangkat 9. Agar lebih mudah lagi kita mundurin lagi komanya, jadi 23 kali 10 pangkat 10, ketemu S0 atau kelarutan molar dalam airnya tadi 4,8 kali 10 pangkat 5. Setelah itu kelarutan molar kalsium oksalat dalam kalsium klorida 0,66 molar. Seperti ini reaksi kesetimbangannya. Nah, di sini ada pengaruh ion senama, yang dimana hasil kali kelarutan dalam ion senama itu akan menjadi lebih kecil. Kita tuliskan reaksi kesetimbangannya. Dari kalsium klorida tadi kan ketemu nih konsentrasi kalsium Ca12-nya. Di sini kan ada ini 0,66 molar. Sedangkan oksalatnya tidak ada, karena tidak ada oksalat di sini. Lalu dari kalsium oksalat sendiri kita tuliskan notasinya sebagai plus S. Hasil kali kelarutannya kita ambil sama seperti tadi. Tapi di sini kita sudah memakai konsentrasi yang ada di sini tadi dari persamaan ini tadi 0,66 plus S. Nah, di sini kenapa plus S-nya tidak saya tuliskan? Karena hasil kali kelarutannya ini hasil kali kelarutannya pasti lebih kecil daripada 0,66 tadi, konsentrasi larutannya tadi. Jadi plus S-nya kita abaikan saja. 0,66 kali S, kita langsung pindahkan. S sama dengan hasil kali kelarutan per 0,66. S sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 9 per 0,66. Kita ketemu hasilnya segini, 3,485 kali 10 pangkat 9. Kita bandingkan hasil kelarutannya dalam air S0 tadi, lalu kelarutannya dalam kalsium klorida tadi sebagai S. 4,8 kali 10 pangkat 5 dibagi 3,485 kali 10 pangkat 9, ketemunya 13,7. Nomor 2. Asam ftalat adalah asam diprotik yang digunakan pada pembuatan indikator fenolftalin, di mana Ka1 1,2 kali 10 pangkat 3 dan Ka2 3,9 kali 10 pangkat 6. Hitunglah konsentrasi ion H plus dari larutan fenolftalin 0,66 molar. Berapa konsentrasi ion ftalat dalam larutan tersebut? Kata kunci di sini adalah asam diprotik ya. Asam diprotik itu melepaskan 2 proton H+. Kita tuliskan saja notasinya H2A. A di sini sebagai A di sini sebagai ftalat. Kita tuliskan kesetimbangannya. Mula-mula 0,066 dari soal 0 kan belum diketahui. Lalu reaksi
min X lah. Di sini kenapa kok min X? Karena kan pasti ini ada berkurangnya yang dibagi dalam sini nanti. Min X ini pasti plus X plus X. Kita jumlahkan 0,066 X plus X plus X. Kita masukkan nih rumusnya bilangan asam. Kita langsung ke sini. H1 sama dengan X kali X per konsentrasi H2A 0,66 min X. Dari sini tadi X kali X ketemu X kuadrat sama dengan X kali X ketemu X kuadrat. KA1 nya dari soal 1,2 kali 10 pangkat min 3 0,6 min X. Kita pindahkan X kuadrat sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 kali 0,066 min X. Kita kalikan semuanya, ketemu min 1,2 kali 10 pangkat min 3X plus 7,92 kali 10 pangkat min 5. Kita pindahkan lagi. Kita pindahkan ke sini. Sama dengan dari X kuadrat plus 1,2 kali 10 pangkat min 3X. Kan? Ini tarikan min ya. Terus kita pindah sama dengan menjadi plus. Min 7,92 kali 10 pangkat 5 sama dengan 0. Kita gunakan rumus kuadrat. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan semuanya seperti ini. Ketemu. Kita hitung semuanya. Karena konsentrasi itu positif, kita gunakan tanda positifnya saja. X sama dengan min 0,0012 plus 0,017839 per 2. X sama dengan 0,00839195 molar sama dengan, untuk menghilangkan desimalnya, kita buat 8,3 kali 10 pangkat min 3 molar. Berarti konsentrasi H plus yang pertama itu sama dengan X. Dari sini ya, dari reaksi kesetimbangan tadi, sama dengan X sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi HA sama X juga 8,3 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi H2A berarti 0,066 min X, yaitu 0,066 min X. 0,066 nya kita buatin notasi seperti ini biar gampang. 66 kali 10 pangkat min 3 min 8,3 kali 10 pangkat min 3 ketemu 0,0577 molar. Lalu untuk mencari, tadi kan sudah ya, konsentrasi H plus nya sudah ketemu. Lalu untuk mencari konsentrasi petalatnya, terus jadi kita memakai A tadi ya, dari KA2. Nah, reaksi kesetimbangannya seperti ini. Salah ini harusnya ini saja. Ini harusnya 2 seperti ini ya. Oh ini loh, ini konsentrasi A2 min juga sama A2 min. Oke, kita reaksikan reaksi kesetimbangannya. Kan tadi H plus yang pertama kan sudah hilang pada KA1. Nah, pelepasan ion H plusnya pada KA2 kita tuliskan seperti ini. HA min menjadi H plus plus A2 min. Jadi KA2 sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi A2 min dibagi konsentrasi HA min.
Kenapa kok langsung kita sebut ini enggak seperti yang KA1 tadi, karena konsentrasi KA2 itu pasti lebih kecil lagi. Jadi kita pakai KA1-nya saja. KA2 sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 6 sama dengan konsentrasi H+ yang kita dapat di awal tadi 8,3 kali 10 pangkat 3 dikali A2- yang kita cari dibagi konsentrasi H- 8,3 kali 10,3 sama seperti yang awal tadi. Konsentrasi A2- sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 6. Temulah. Jadi konsentrasi H+-nya tadi 8,3 kali 10 pangkat 3 molar. Konsentrasi ion ftalat dengan 3,9 kali 10 pangkat 3. Soal nomor 3. Jelaskan analisis anorganik kualitatif sistematik dan semi mikro, dan berikan contoh aplikasi dan reaksinya masing-masing. Masing-masing satu. Oh ya. Analisis kualitatif anorganik sistematik. Analisis sistematik adalah metode yang biasa disebut sebagai makro, yang terstruktur untuk mengidentifikasi ion dalam sampel larutan melalui serangkaian reaksi dengan reagen tertentu. Biasanya dengan memisahkan kation ke dalam beberapa golongan berdasarkan perbedaan kelarutan. Contoh, endapan logam timbal atau Pb2+. Pb2+ plus 2HCl menjadi PbCl2 plus 2H+. PbCl2, endapan PbCl2 berwarna putih. Lalu analisis anorganik kualitatif semi mikro. Ini adalah cabang dari sistematik, namun dengan reagen dan jenis sampel yang lebih kecil. Semi mikro ini tadi. Variasi dari analisis sistematik yang lebih kecil ya, sekitar kurang lebih 10-50 mg sampel. Contoh, setelah proses pemisahan dengan golongan ion nikel Ni2+ dapat diidentifikasi dengan reagen dimetilglioksim atau DMS dalam suasana amonia. Ni2+ plus 2DMG DMG plus 2NH3 menjadi NiDMG 2 kali plus 2NH4+. Endapan NiDMG ini berwarna merah muda. Nomor 4. Jelaskan secara komprehensif terkait gambaran analisa kualitatif anorganik. Analisa kualitatif anorganik adalah metode untuk mengidentifikasi jenis ion, kation dan anion dalam suatu sampel dengan memanfaatkan reaksi spesifik seperti pengendapan, kelarutan, perubahan warna, pembentukan kompleks. Jadi kita analisis untuk melihat apakah ada konsentrasi ion tersebut dalam suatu sampel. Sekadar melihat saja, mengidentifikasi, tidak sampai menemukan kadarnya. Tujuan utamanya mengetahui ion apa saja yang terdapat dalam suatu sampel, memahami sifat reaktif ion-ion tersebut menjadi dasar untuk analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif ini tadi sampai menemukan kadarnya dia. Prinsip dasarnya pun ada beberapa perbedaan kelarutan yang tertentu mengendap dalam kondisi tertentu. Endapan selektif digunakan reaksi spesifik untuk memisahkan kation. Kompleksasi beberapa endapan dapat larut sebagai kompleks, perubahan warna, dan reduksi dan oksidasi. Terima kasih, sekian jawaban UTS saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.